kita nih. Amin. Jalan-jalan ke luar negeri, makan, shopping ya. Jadi semua itu saya dapatkan semenjak saya kenal Peter loh. Sebelumnya ada yang pernah kenal saya enggak? Kebangetan pemalang. Padahal saya ngisi acara kemana-mana loh, bener. Ya saya ngisi Peter itu kemana-mana. Karena alhamdulillah setelah mereka dapat motivasi dari saya, itu semangatnya langsung naik. Ya, semangatnya langsung naik. Ini pasti lihat saya aja udah semangatnya naik. Semangat Mas. Saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya itu Tutik Susulawati, Madiin Sragen. Ya, ada yang pernah ke Sragen? Cuman lewat. Ya? Cuman lewat aja Bu. Kemarin naik kereta itu 5 jam lebih. Ya, alhamdulillah saya nikmati. Karena sebelumnya itu saya juga pernah perjalanan jauh juga. Saya sering juga ke luar kota juga naik kereta ya. Makanya kemarin itu 5 jam itu buat saya kecil. Masya Allah. Nah, saya ya kenal Petren itu posisinya itu saya masih jadi TKW. Di sini pernah yang jadi TKW, pernah mantan TKW. Alhamdulillah nggak ada semua ya. Berarti nasib saya dulu itu benar-benar sangat terjatuh ya. Benar. Nah, saya itu ya mungkin kalau sekarang saya nggak kenal Petren, mungkin saya itu bisa dinamakan manajernya TKW. Karena apa? Sudah terlalu lama jadi TKW. Iya benar. Nah, saya kenal Petren itu sangat-sangat banget dipermudahkan sama Allah. Kalau Anda ingin sukses ya, niatkan dulu, niatkan yang baik untuk sukses. Suksesnya kita untuk apa ya? Ya kan? Kadang kan kita egois. Wah, saya pengen sukses nih, gitu kan? Supaya saya itu bisa beli rumah, beli mobil. Jadi mementingkan diri sendiri itu nggak boleh, ya. Itu ilmu, dicatat ya. Jadi kalau mau sukses, niatkan suksesnya itu untuk apa? Banyak membantu orang. Nah, itu bagus. Bisa bersedekah lebih banyak, ya kan? Bisa membantu tetangga kanan kiri kita. Jadi kayak gitu, bisa membantu masjid, anak yatim piatu itu nanti insya Allah dijabah oleh Allah. Amin. Nah, ada yang sudah 1 tahun belum star leader? Ada. Banyak. Astagfirullahaladzim. Saya aja 3 minggu langsung star leader. 1 tahun 5 bronze leader. Saya memutuskan pulang ke Indonesia, belum ada 3 bulan saya junior silver leader. Semakin fokus, semakin yakin, akhirnya kemarin tembus silver leader. Nah, di situ makanya kemarin saya diundangkan di acara Petren Discovery untuk memberikan pengalaman kisah sukses saya saat itu ya. Jadi ada ribuan peserta, ada UYM juga. Kemarin ada yang hadir di Petren Discovery, nggak ada ya? Wah, itu benar-benar pengalaman saya yang luar biasa. Ya, jadi sebelum saya jadi ke Taiwan, ya, saya itu buruh pabrik juga, sama buruh ya, pabrik tahu. Bayangin, saya berangkat pagi, pulang malam, kakinya aja sampai nggak bisa jalan loh. Resikonya kita kerja di pabrik tahu itu kan pasti ada apa sih? Rangan ya? Ya, rangan kan ya? Nah, sampai nggak bisa jalan. Akhirnya saya mulai berpikir gimana caranya ya saya itu bisa sukses. Di saat itu saya belum kenal Petren, ya, belum kenal Petren. Akhirnya saya memutuskan untuk ke luar negeri. Jangankan dapat beberapa kali motor gratis, nggak kepikiran ke situ. Motor aja udah bekas, masih kredit, luar biasa bukan? Udah motor bekas, masih saya kredit gitu loh. Karena memang benar-benar nggak mampu. Di Petren saya dijuluki Ratu Titanium, pernah dengar? Ya. Di kampung saya dijuluki Ratu Tuyul. Bangetan nggak ya? Ya tahu sendiri lah resiko hidup di kampung ya kayak gitu ya kan. Nah, kenapa bisa Ratu Tuyul? Karena saya itu cuma di rumah berdaster loh. Berdaster aja keluar masuk kamar kerjanya itu aja, tapi nggak lepas dari HP. Kenapa sangat begitu mudah ya dalam waktu 2,5 tahun
pernah saya tembus silver leader, ya. Itu menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Karena apa? Pertama, pas waktu saya di Taiwan, waktu kenal Paytrend ya, yang memperkenalkan orang Lampung, itu pertama kali juga yang dikenalkan itu sedekah loh. Saya di sana, ya saya itu tulang punggung keluarga. Saya itu tulang punggung keluarga itu ya saya. Makanya kenapa saya dituntut harus kerja keras. Saat itu saya benar-benar kerja keras ya. Bayangin aja, di sini yang banyak waktunya longgar di negara sendiri, satu tahun belum start leader itu astagfirullahaladzim. Bayangin. Sedangkan saya itu di Taiwan loh ya. Saya di Taiwan, majikan saya galak. Terus saya pegang HP aja tak masukin tuh dalam baju di perut. Petin. Iya, tak umpetin. Bayangin, karena apa? Kalau jam kerja pegang HP di Taiwan itu 80% dimarahi sama majikan. Jadi kita harus konsisten jadi TKW, konsisten merawat ataupun membersihkan rumah. Jadi kalau ketahuan kita bawa HP itu dilaporkan ke izin. Nah, akhirnya apa? Saya pengen sukses. Masa sih saya harus jadi TKW terus gitu kan? Nah, gimana caranya gitu kan? Terus akhirnya apa? Saya pertama itu niat sedekahnya itu apa? Lewat Facebook. Ya, jadi wah di Facebook kan biasanya banyak sekali yang ngupload ini kalau mau sedekah ke yayasan ini benar-benar. Nah itu saya kurang yakin, kurang percaya. Ya Allah, gimana caranya ya kalau saya bisa bersedekah ya gitu kan? Akhirnya apa? Diperkenalkan dengan Paytrend. Dan sponsor saya memperkenalkan saya dengan Paytrend itu juga yang diomongin adalah apa? Menu sedekah. Luar biasa. Nah, di situ akhirnya saya tanyain, benar itu ada menu sedekahnya? Benar, benar. Nah, di saat saya berkeinginan untuk gencar-gencarnya bersedekah, ya, akhirnya apa? Saya diuji dua hal. Yang pertama satu, bapak saya sakit, saya di Taiwan, bapak saya sakit, ya. 3 bulan saya mau pulang tuh bapak nggak ada ya, jadi itu benar-benar ya Allah sedih banget. Saya udah berjuang mati-matian untuk beliau tapi beliau nggak sabar tunggu saya pulang ya, ini udah takdir. Tapi di situ saya bisa mengambil perjalanan hidup di situ ya. Kalau saya benar-benar harus fokus, harus kerja cerdas supaya apa kejadian yang seperti itu nggak terulang lagi ya. Nah bapak saya sakit di rumah sakit ya, itu 3 hari karena komplikasi kan, 3 hari biayanya itu 12 juta. Bayangin, saya mengabdi di Taiwan beberapa tahun itu saya nggak pernah pegang uang sama sekali, malah tombol ada ya. Kebanyakan orang ya, kebanyakan pribadi di sini itu biasanya eman banget mau ngeluarin uang buat orang tua. Ada yang seperti itu? Pasti ada ya, pasti ada ya. Itu nggak boleh ya, karena apapun, segede apapun, sebesar apapun yang kita sedekahkan ke orang tua, insya Allah akan balik lagi ke kita, dilipat gandakan ya. Harus percayanya di situ. Nah, orang tua saya sakit 3 hari, bisa rumah sakit kan harus segera dilunasi ya, nggak bisa ditunda ya. Gimana caranya saya bisa melunasi yang 12 juta itu? Bayangin, gajian udah nggak ada, utang agent semakin menumpuk ya kan? Nah akhirnya apa? Di aplikasi Paytrend itu ada saldo saya itu sekitar 400.000. Zaman dahulu itu gajiannya itu 1 bulan 200.000, sekarang alhamdulillah 40 juta. Akhirnya apa? Semua saldo yang ada di aplikasi Paytrend itu saya sedekahkan semuanya, nggak tersisa sama sekali ya kan? Nah akhirnya apa? Sambil saya sholawat minta sama Allah, ya Allah gimana ya supaya besok itu bisa bayar rumah sakit. Akhirnya apa? Besoknya bisa kebayar. Nah sampai sekarang, sampai detik ini saya nggak nemu jawabannya ya. Keajaiban itu benar-benar ada kalau kita rajin bersedekah ya. Makanya untuk teman-teman semuanya, kalau sampai detik ini sudah beberapa tahun di Paytrend nggak sukses-sukses ya, nggak ada hasilnya, rubah pola pikirnya, rubah kepribadiannya, itu yang paling penting. Kalau dulu mau sedekah aja perhitungan saya sendiri aja buat makan susah, apalagi buat bersedekah, ya kan? Bener apa bener? Nah itu perlu diubah. Terus gini, kemarin pernah juga ada inspirasi ya, motivator dari Ipo Santoso pas waktu saya ngikutin pelatihan di Jogja.
Misal nih, beliau suksesnya itu sama, rajin bersedekah juga, ya. Jadi misalkan nih kita bareng-bareng satu mobil atau beberapa teman gitu kan, kita duluan, siapa yang mau bayarin itu duluan, ya. Siapa yang datang duluan itu dia ngasih kartu kreditnya ke kasirnya itu, gitu. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam bersedekah. Nah itu kunci sukses saya yang nomor 1, ya. Terus yang nomor 2, tadi belum ya, baru 1 ya. Terus yang kedua, ya, saya itu pas waktu di Taiwan, kenapa? Makanya rezeki saya itu lancar semenjak saya ikut PTN, ya kan? Karena saya belajar tentang bersedekah. Saya terus praktek, ya, bukan hanya belajar, tapi kita juga harus praktek juga, gitu loh. Nah, di situ namanya kita apa ya, babu ya. Masa sih babu kok mau ngasih makan, mau nombokin uang jajannya majikan? Ada nggak selain saya? Ada. Langka. Itu TKW ada puluh ribuan. Yang seperti saya itu cuma saya. Benar. Nah, karena apa? Misalnya ya, saya di rumah majikan itu cuma saya sama nenek. Nah, nenek pengen banget makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, tapi uang yang dikasih majikan itu kurang. Saya rela merogoh gaji saya untuk ngasih makan nenek tadi. Nah, terus hasil yang saya dapatkan apa? Ya kan, wah setiap pagi hampir sering banget ya saya nombokin makanan majikan, tapi tanpa sepengetahuan neneknya itu dan tanpa sepengetahuan majikan. Tapi apa yang saya peroleh dari itu, ya? Akhirnya setelah saya memutuskan kontrak, saya pulang ke Indonesia, saya pengen fokus di Paytrend, ya. Di situ majikan kasih saya apa coba? Perhiasan loh. Bayangin, saya dikasih cincin loh. Kalau saya cerita pasti saya masih merinding gitu loh. Dengan keajaiban sedekah, saya dikasih kalung, dikasih cincin, gelang, semua perhiasan dikasihkan ke saya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, ilmu seperti ini nggak saya temui di bisnis lain, ya. Di Paytrend itu luar biasanya di situ. Anda berani sukses, Anda harus berproses. Proses apa? Menjadi jauh lebih baik lagi, ya. Perlahan-lahan kita ubah diri kita dulu. Yang awalnya sholatnya 1 hari 1 kali, 2 kali, kita tambah lagi zikirnya, ya. Kita tambah terus sholawatnya, kayak gitu. Minta apa-apa sama Allah. Bayangin, mantan TKW Taiwan nggak pernah yang namanya bermimpi beli mobil. Di Paytrend bisa beli mobil, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa renovasi rumah, ya kan? Karena apa? Luar biasa banget gitu loh. Makanya kalau teman-teman, wah mbak, saya itu prospek, bayangin, siang sore malam, saya prospek, saya datang ke sana kemari, tapi nggak ada hasil. Hasilnya itu 0 gitu kan. Apa yang salah gitu kan? Introspeksi diri. Saya sudah ke sana kemari, apa-apa saya korbankan, kok nggak sukses. Apa sih itu? Kita cari apa yang membuat kita gagal. Kita cari kegagalan kita tuh di mana ya, gitu kan? Ya mungkin masih pelit, mungkin masih perhitungan, ya kan? Nah kayak gitu harus digali juga. Makanya kalau mau sukses, yang paling penting itu adalah kita mengetuk pintu langit, marketing langitnya. Nah kalau marketing langitnya itu udah jalan, insya Allah marketing buminya ngikutin. Itu kunci sukses saya gitu loh. Dan memang berat banget gitu loh. Omongan itu memang motivasi obat itu gak semudah kenyataan. Bener apa bener? Tapi kita harus mencoba. Kita harus biasakan kayak gitu. Contoh nih, ya, saya di rumah, ya kan? Saya di rumah itu alhamdulillah semua keluarga saya itu PTN semua. Ya, PTN semua. Nggak ada yang kerja jadi karyawan atau apa, nggak ada. Jadi alhamdulillah semua PTN semua ya. Nah, dari komisi PTN setiap Jumat kita sedekahkan, kita belikan sembako atau apa buat tetangga kanan kiri. Saya pas lagi nyetir nih, ada kakek-kakek, nenek-nenek, ada orang yang minta kita kasihkan, kayak gitu. Kita makan, ada orang nih
kelihatannya dia seorang apa ya, pengemis atau pemeluk, kita ajak makan kayak gitu aja, nanti tunggu aja beberapa hari kemudian insya Allah Allah kasih rezeki yang berlimpah loh. Di sini ada yang 1 bulan ditolak 63 orang. Ada? Ada nggak? Ada ya? Ada. Bayangin, saya itu ya, kalau orang positif justru semakin kita ditolak itu semakin bersyukur. Ya, kalau kita positif, apa-apa itu kita akan merasa bersyukur. Nah, pertama nih, ditolak ya. Saya itu awal menjalankan bisnis paytrend, itu ditolak 63 orang. Bayangin, kalau sampean ya, kalau Anda semua sekali terjun ya, mau mendalami paytrend, tapi langsung ditolak 63 orang, jatuh nggak? Sakit nggak ditolak? Sakit banget, kadang sampai aduh hari ini ditolak, besok statusnya udah galau. Bayangin, ini ilmu saya dulu ya. Waktu saya jadi menjalankan paytrend, pas waktu saya 1 tahun beberapa bulan itu ya, itu saya nggak pernah galau di Facebook ya. Jadi seperti ini, saya kasih gambaran ya. Misal hari ini sampai ngupload, ya kan? Sampai hari ini nguploadnya tentang kuliner, tentang yang berbau apalah, pasti nge-like-nya banyak yang nge-like, ya kan? Wih enak banget nih, gimana gitu kan? Terus yang nge-like, yang komen banyak. Besok sampai ngupload ke paytrend, nggak ada yang nge-like. Pernah? Sering. Kalian semua kan? Sering kan? Nah, saya pun juga sama gitu loh. Saya pun juga sama, tapi bedanya saya itu bukan mental miskin. Ya, saya itu mental kaya, yang nggak putus asa, yang nggak gampang menyerah. Karena saya selalu seperti ini. Wah, kalau saya gampang menyerah, saya akan jadi TKW terus. Begitu juga dengan Anda. Wah, kalau saya gampang menyerah, saya akan jadi karyawan terus. 13 tahun baru kebeli mobil. Mau? Mau? Nah, makanya dirubah. Hari ini ditolak nggak apa-apa. Besok, hari ini ngupload sekali, besok nguploadnya 2 kali. Bener, di paytrend itu suksesnya itu karena apa? Copy paste. Pasti di sini nggak ada yang percaya ya, kalau saya itu nggak punya web. Saya promosi paytrend itu saya nggak pakai web. Ada di sini yang pakai web? Ada juga? Ada. Nah, ada kan? Saya nggak pakai web, bayangin. Sampai saya itu termasuk gaptek. Facebook aja sampai detik ini saya nggak bisa bikin Facebook, email, password itu nggak bisa. Parah nggak sih? Parah banget kan ya? Nggak bisa. Saya beli HP baru, ya kan? Itu aja tak kasih adik saya. Ini nomornya, ini HP-nya, tolong dong di reset semua, tolong dong ini kontaknya gimana kayak gitu. Saya itu orangnya nggak mau ribet. Orang nggak mau ribet aja bisa sukses, apalagi kalau saya mau ribet ya. Nah, yang penting mentalnya kita itu loh. Mentalnya kita itu yang harus kita tambahin. Jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit galau, ya. Nah, hari ini misalkan ya, hari ini kita ditolak, nggak apa-apa, kita maju terus. Justru dari sebuah penolakan itu menjadikan kita mental kaya loh. Terbukti kan, semakin kita banyak yang nolak, kita terbiasa. Benar apa benar? Benar. Ya kan? Kalau sekali, 2 kali, 3 kali kita ditolak, kita mundur, kalah banget kita. Impian kita udah hilang, musnah. Mobil, motor, jalan-jalan hilang semua karena kita udah mundur, ya kan? Nah, di sini ada juga yang sering ngupload status, tapi yang inbox bukan teman kita. Ya kan? Iya, justru teman-teman kita itu mereka jadi penonton, ya kan? Wih, sampai kita ngupload status beberapa kali ya sehari itu, ya jadi yang daftar yang inbox kita itu nggak pernah nge-like, nggak pernah komen, tapi tiba-tiba inbox transfer, ya kan? Pernah kami? Nah, seperti itu. Makanya kenapa teman-teman jangan putus asa. Saya ngupload 3 bulan, kalau ngupload paytrend nggak ada yang komen, nggak ada yang nge-like, jangankan inbox transfer, ditelateni. Posisi ditelateni seperti itu terus sambil rajin sedekah, sambil kita ketuk pintu langitnya, insya Allah gampang. Saya dulu juga seperti itu,
Ya, saya dulu juga seperti itu. Nggak pernah ada nge-like, nggak pernah ada yang komen. Kalau saya ngupload foto nih ya, yang komen, yang nge-like itu banyak banget. Besoknya saya ngupload Patreon, satu pun nggak ada yang nge-like. Bayangin. Nah, di sini sering banget. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang pun juga masih seperti itu, ya kan? Kalau kita ngupload bisnis nggak ada yang respon, ya kan? Nah, nggak usah putus asa, itu udah proses gitu loh. Untuk mencapai sukses di PT, ya prosesnya seperti itu. Proses saya, proses sampai itu sama, juga ditolak. Kita prospek sampai capek ya, sampai waktu siang, sore, malam. Ujung-ujungnya nggak minat mbak saya. Ya kan? Nggak apa-apa, kita ikhlas ya. Kita berbagi ilmu, nggak apa-apa, kita ikhlas. Ada kok hari ini kita menjelaskan ya, kita menjelaskan si A. Akhirnya apa? Kita ditolak sama si A. Beberapa hari, minggu, bahkan bulan kemudian dia mengabari lagi mau daftar. Banyak yang seperti itu? Banyak. Oh, nah sama toh. Saya sama sampai itu sama semua, nggak ada yang berbeda. Cuman bedanya saya bertahan terus. Ya, saya bertahan terus sampai sekarang ini. Bayangin, sama prosesnya. Makanya kenapa kalau saya bisa sukses, saya yakin Anda pun akan sukses juga. Amin. Cuman masalah waktu. Kalau pengen suksesnya cepat ya sedekahnya yang banyak, berdoanya dikencengin. Ya, kalau pengen suksesnya lama ya terserah sampean. Berdoanya jarang-jarang aja, sedekahnya kalau sadar aja ya. Nah itu sukses saya. Bayangin juga ya. Jadi sekarang di rumah saya itu dikenal dengan Ratu Tuyul. Sehari itu bisa 5 orang yang datang, bayang 5-10 orang yang datang. Buat apa? Buat daftar Patreon? Tidak. Buat pinjam uang. Bayangin, ya kan? Nah, dulu saya mau mencari utangan 100.000 buat makan aja susahnya minta ampun. Sekarang alhamdulillah bisa menolong tetangga kanan kiri. Nah, itu saya pengen juga ya teman-teman juga seperti itu. Jangan perhitungan. Kita dalam keadaan miskin sekalipun usahakan kita rajin bersedekah. Ya, bersedekah tidak harus banyak juga. Bersedekah tidak harus ujug uang juga. Kita bisa mendoakan orang lain, itu juga termasuk sedekah juga. Ya, terbukti ini. Saya kan punya 7 saudara, ya kan? Saya punya 7 saudara. Tapi alhamdulillah yang lancar rezekinya itu saya. Karena apa? Karena saya adalah orang yang sangat mengutamakan orang tua. Bayangin, pempesnya ibu saat ini ibu saya juga sakit ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ibu segera sembuh. Nah, saya selalu nggak perhitungan ya, yang namanya buat orang tua itu saya nggak perhitungan sama sekali. Ya, pempesnya ibu habis, ayo kita beliin. Ibu pengen makan ini, ayo kita beliin, gitu kan. Nah, jadi untuk Anda yang masih punya orang tua yang diberikan kesehatan, itu sebenarnya momen yang sangat berharga loh. Ya? Kita minta maaf sama orang tua, kita ngomong sama orang tua, Bu, tolong dong Bu, saya mudah-mudahan saya di Patreon ini dikasih kelancaran supaya bisa kayak teman-teman kayak gitu ya. Jadi makanya kalau mau sukses pokoknya marketing langitnya harus diutamakan. Di sini mayoritas sudah mitra Patreon semua ya? Camitnya ada berapa? Coba tunjuk jari tangan yang camit. Belum sebenarnya. Oh masih ya? Mau daftar Patreon? Setelah melihat motivasi dari kita memutuskan mau daftar Patreon? Keren, tepuk tangan bermasih. Nah, lain waktu kalau Pemalang mengadakan acara SPT lagi, itu sebenarnya kesempatan buat kita loh. Ya kan? Masa ini udah mitra semua, tadi dikasih marketing plan, ya kan? Marketing plan kan kalau kita udah tahu, benar apa benar? Ya kan cara kerjanya seperti itu kan. Nah, kalau ada acara SPT, bawa kayak 2 atau 3 camit, tiketnya kita bayarin. Kalau udah sampai sini pasti daftar, pasti. Jadi kita nggak perlu susah-susah prospek gitu loh. Ya kan? Masa acara SPT kalau udah mitra yang datang, itu kan kalau OPT. Ya kan? Nah ini momen, sebenarnya acara seperti ini momen. Masa saya jauh-jauh datang dari Sragen, pesertanya nggak ada 100.
Nah, dari sini aja udah terlihat loh semangatnya Anda semua itu udah terlihat loh, ya kan? Wih, padahal acara SPT Pemalang ini jauh beberapa bulan yang lalu, bener apa bener? Nah, masa sih kita bawa dua camit aja nggak bisa? Ayo, ya kan kita aja gitu. Ya kita mau berkorban, siapa tahu yang kita aja itu mau mitra berpotensi. Bener apa bener? Ya kan kita aja, kita traktir makan, tiket kita bayarin, sampai sini dia daftar. Besoknya upgrade titanium. Ya kan? Nah, kita harus positif. Pikirannya kita harus positif gitu loh. Dia upgrade titanium, siapa tahu dia mitra berpotensi. Gitu. Saya setiap ada acara SPT, ya. Dulu saya ngadain acara SPT di Sragen itu camitnya sampai 80 camit loh. Saya gratisin semuanya. Bayangin, 80 camit itu banyak sekali mitra yang berpotensi. Akhirnya apa? Bisa mendongkrak jaringan saya. Gitu. Terus gini, dan saya pun mitra yang saya daftarin langsung itu gak ada 100 orang loh. Di sini ada yang udah 100 lebih mitranya. Belum ada juga. Nah, makanya kenapa? Saya ya mitra nggak ada 100 mitra, tapi perkembangan begitu pesat. Ya kan? Kenapa mereka berani upgrade ke titanium? Di sini pasti banyak yang basic karena udah kelihatan sih. Ya kan? Kelihatan wajah-wajah basic itu. Basic itu biasanya besok ditolak, hari ini mundur. Alah 350.000, nggak sukses nggak apa-apa. Cuma 350.000. Ya kan banyak sekali seperti itu mitra basic saya itu banyak yang seperti itu akhirnya mundur. Langsung saya ke titanium. Akhirnya apa? Bertahan sampai sekarang. Beberapa reward udah mereka dapatkan. Dan saya pun juga udah melahirkan nih anak junior silver leader. Namanya Putri Setiani. Pernah dengar? Enggak. Nah itu anak saya, itu G100 saya. Dia barusan pulang dari Hongkong juga, mantan TKW Hongkong. Makanya saya sering duet sama dia, mantan TKW Hongkong sama mantan TKW Taiwan. Beliau pun juga udah junior silver, kemarin mau diundang ke sini, cuman transportasinya susah, ke sini itu harus naik bis 4 kali. Ya kan? Makanya wah susah juga, kasihan gitu. Yaudah ya, nanti saya ngisi sendiri. Gitu. Makanya untuk teman-teman ya, kalau jaringannya sampai sekarang nggak berkembang, ya, nah kita sebagai leader gimana caranya supaya jaringan berkembang? Mau tahu caranya? Mau. Nah, saya ya harus upgrade titanium dulu yang masih basic. Karena ini saya ngomongnya titanium loh. Jadi gini, misalkan nih ya, kita sudah kita titanium, kita menyuruh mitra kita titanium, ya kan? Nah, saya berani menyuruh jaringan saya upgrade ke titanium karena saya leader tanggung jawab. Contohnya seperti ini. Makanya yang punya sponsor dituntut ya untuk membimbing sampai benar-benar sukses ya. Misalnya nih dia upgrade ke titanium, saya hari ini kelas nih namanya ini serialnya kamu yang daftarin, ya kan? Jarang banget leader saya temui seperti itu. Biasanya apa? Di prospek sendiri, ya kan? Benar apa benar? Nah, kalau saya enggak, ini ada nggak sih yang jaringan saya kayak itu saya? Nggak ada ya? Oh, kemarin katanya ada Bu ngisi di Pemalang ya. Kalau ngisi saya juga mau hadir, oh ternyata nggak hadir, bohong berarti. Nah, jadi seperti itu. Ya, saya menyuruh mitra saya upgrade ke titanium bukan hanya sekedar menyuruh, tapi saya bertanggung jawab juga atas perkembangan jaringannya. Gitu. Wih, masa sih saya nggak closing kebangetan, ya kan? Karena saya prospeknya aja sampai sekarang, saya promo di Facebooknya aja sampai detik ini, ya kan? Kalau ada yang daftar itu bukan saya sendiri yang mensponsori, saya kasihkan ke mitra-mitra saya. Biasanya kan iman, ya kan? Alah, nanti kalau saya yang daftarin kan saya dapat 75.000, lumayan, ya kan? Nah, nggak usah kita sedekahkan ke mitra. Kalau mitra kita semangat, jaringan kita berkembang, siapa yang untung? Kita sendiri. Nah, kita sendiri kan. Makanya di sini yang masih pelit ke jaringan atau ke orang lain dirubah, ya. Yang biasanya sedekahnya, masih mikir-mikir, nggak usah. Yang namanya sedekah itu udah nggak usah mikir. Ya, kemarin loh, saya itu sedekah kan ya. Jadi
pas waktu di Jogja juga itu, beliau ngomong, ayo saat ini yang kamu bawa apa? Yang kamu bawa apa? Yang kamu sayangi saat ini apa? Kamu sedekahkan, ya kan? Nah saat itu saya itu bawa cincin yang sangat saya sukai, bener. Kemana-mana saya pasti pakai cincin itu, saking suka kan. Kalau cewek namanya suka ya Bu ya, baju namanya suka atau barang ya pasti kan kita pakai terus. Nah saat itu langsung saya sedekahkan, ya. Jadi cincin yang paling saya sukai saya sedekahkan. Masih uang satu dompet itu saya ambil semua, saya sedekahkan. Saya nggak mikir panjang. Jarak 1 minggu dapat komisi lagi 30 juta. Seperti itu ya, harus berani untuk bersedekah. Nah terus mungkin di sini ada yang bertanya, silakan. Saya kasih beberapa waktu untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Jangan malu-malu. Ayo jangan malu. Masa sama saya malu? Ayo, siapa? Iya silakan. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Suryani Alimoga. Mau bertanya, ini panggilnya Bunda aja ya? Kakak, gimana? Mau tanya Pak, kan Reza kan baru ikut Paytrip itu baru 1 bulan. Kalau misal mau promosi terus ada yang mau daftar itu masih belum paham buat daftarnya ya. Terus itu caranya gimana? Untuk pendaftaran mitra baru, ya kan? Di sini pasti juga sudah, campit saya udah banyak, ini saya udah tahu closing, bener apa bener? Nah, untuk sistem baru, cara mendaftarin mitra itu masih proses, ya. Jadi ditahan dulu sekitaran 1 minggu ya. Jadi ditahan sekitar 1 minggu, karena untuk saat ini kita lagi aplikasi Petranya itu lagi bersinergi, berproses untuk menjadi aplikasi Petra yang luar biasa. Dulu nggak ada fitur transfer, sekarang ada fitur transfernya. Nah, jadi yang mau daftarin mitra baru ditahan dulu, ya. Karena apa? Kita diproses. Jadi untuk menu-menu yang closing, aktivasi, terus top up itu kita masih dalam proses, ya. Jadi ditunggu 1 minggu. Oke, makanya kan tadi Pak si marketing plan-nya kan marketing plan yang lama kan? Karena yang marketing plan yang baru ini belum muncul. Tapi saya dapat bocoran, ya. Misalkan nih kita membimbing, misalkan saya membimbing si A. Ya, sponsornya saya langsung. Nah, si A ini saya bimbing sampai dia star leader, dapat HP, kita juga dapat HP lagi loh. Keren. Nah, si A saya bimbing sampai bronze leader, dia jalan-jalan ke Singapura, Malaysia gratis, kita juga ikut. Saya juga ikut jalan-jalan. Sampai beliau umroh dapat mobil, kita juga dapat. Nah, itu marketing plan yang terbaru, ya. Makanya kenapa di sini kenapa diadakan sistem yang kayak gini, karena banyak sekali kemarin bahkan dulu itu sponsor cuma mau enaknya aja, cuma mau komisinya aja. Kita tanya, wah saat kita jangan seperti itu ya, ini pengalaman. Saat ada yang mau daftar kita baik-baikin, ya kan? Sudah daftar, ada masalah sedikit, kita pura-pura nggak online. Kayak gitu nggak boleh. Jadi harus punya tanggung jawab juga. Pengen sukses itu memang tanggung jawabnya gede, bukan sedikit. Makanya untuk teman-teman ya, mitra-mitra yang dulu pasif, kalau mau aktif ya kita bimbing bener. Kita nggak tahu, kita cari informasi gimana supaya bisa ngejawab. Jangan dicuekin gitu loh. Karena apa? Mereka masih mitra baru, ibaratnya masih bayi. Kalau kita tinggalkan, mereka nggak akan bisa merangkak gitu loh. Makanya kita bimbing terus, kita telateni. Insya Allah jaringan kita berkembang pesat. Ya, berbagi ilmu nggak apa-apa. Beda jaringan pun kita bimbing nggak masalah, ya kan? Kan kita anaknya Ustaz Mansur, kita kan harus baik. Iya. Setuju? Setuju. Nah, ini udah cepat ya. Mungkin nanti ada acara lain juga. Mungkin testimoni dari saya cukup kali ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, silakan. Biar cepat star leader gimana? Ya, tadi saya ngomong panjang lebar kan? Ya. Itu ilmu biar kita cepat star leader. Jadi gini, misalkan nih ya, kita hari ini ngupload ya.
3 kali nggak apa-apa. Kita diblokir teman Facebook itu udah hal biasa loh buat saya. Itu biasa banget karena mereka risih dengan status saya gitu loh. Risih banget, ini bututi gitu kan. Dikit-dikit ngupload komisi tentang Paytrend, padahal saya itu anti MLM. Dikit-dikit ngupload gitu kan, artinya apa? Mereka nggak nyaman, mereka diblokir. Saya diblokir, nggak apa-apa, memangnya dia yang ngasih kita makan. Setuju? Setuju. Nah, cuek. Nggak apa-apa kita diblokir, memangnya teman kita cuma itu toh. Memangnya kalau kita di rumah habis beras, dia mau datang kasih kita beras, ya kan? Nah, jadi kalau cepat pengen star leader, ya kayak tadi ya, ilmu marketing langitnya diketuk dulu, ya. Yang seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan tadi, ya dipraktekkan dulu. Habis itu rajin copy paste. Apapun itu, ya, yang teman, leader atau di grup disampaikan, copy paste langsung OTW Facebook, nggak usah lama-lama, ya kan? Jadi harus kreatif. Hari ini saya lagi ini nih ngasih motivasi ini, gitu kan? Langsung copy paste OTW Facebook. Siapa tahu ada yang memperhatikan, benar-benar, ya kan? Jadi kalau sampai saat ini statusnya tentang Paytrend nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak usah galau, ya. Kita terus menebarkan manfaat Paytrend. Insya Allah nanti closing massal. Amin. Saya pernah 3 bulan nggak ada yang like, nggak ada yang komen, saya tetap ngupload terus. 1 hari di inbox 24 orang, bayangin. Kalau HP-nya nggak hilang, saya tunjukin loh ya. Di situ, alhamdulillah hilang HP-nya. Nah, itu HP perjuangan saya semenjak saya kenal Paytrend. Jadi di situ sampai tak tulisin loh, nggak minat 1, nggak minat 2, nggak minat 3, nggak minat 4 dan seterusnya. Bayangin, ya. Jadi ini saya pernah ditolak beberapa juga, dan saya pun juga pernah closing banyak juga gitu loh. Dan yang menolak saya pun saya tulisin loh di situ di kontaknya. Nggak minat 1, nggak minat 2. Biar apa sih? Biar nggak saya prospek lagi kalau dia sudah nggak minat, ya kan? Tiba-tiba muncul di WA, nggak minat 3. Mbak, saya pengen daftar Paytrend dong, gimana caranya? Tuh kan? Makanya kita jangan meremehkan orang yang menolak kita juga, karena mereka belum sadar, mereka belum tahu apa itu Paytrend. Kalau mereka sudah tahu, insya Allah daftar, gitu ya. Makanya untuk mencapai star leader ya, itu ya seperti itu, copy paste terus, harus kreatif. Apa yang di grup sampaikan diunggah di medsos, ya kan? Medsos itu juga harus Facebook. Jangan niru saya ya. Kalau saya ini media sosialnya cuma Facebook aja loh. Saya nggak punya like, nggak punya Instagram, nggak punya apa-apa. Cuma Facebook kok saya itu. Beneran promo itu cuma Facebook kok. Nah, mungkin Mbak Eni masih hafal ya kan, pas waktu saya di Taiwan kan ya, upload itu sampai sehari bisa 10 sampai 15 kali loh. Bener. Saya kenal Mbak Eni itu udah lama, pas waktu saya di Taiwan itu udah kenal Facebooknya sama Mbak Eni. Mbak Eni ngupload apa, saya copy paste, ya nggak masalah. Saya ngupload apa, di copy paste balik sama Mbak Eni. Sampai sekarang pun cara itu masih kita lakukan loh. Memang cara kerjanya di Paytrend itu seperti itu, copy paste, ya. Kalau kita pengen cepat mendapatkan hasil, tindakan kita harus besar. Hari ini copy paste-nya sekali, besok 5 kali kayak gitu, jadi ditambahi, ya. Paham kan? Terus ada lagi, satu lagi, ada yang mau bertanya nih? Bapak-bapaknya gak ada yang bertanya? Antem banget Pak. Gak ada ya? Ya, kalau nggak ada, dari saya cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ilmu sukses saya tadi, kenapa perkembangan jaringan saya begitu pesat, tadi punnya udah saya ceritakan ya. Intinya seperti itu tadi. Intinya rubah dulu diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari hari kemarin ya. Insya Allah segala sesuatu kita bisa beli cash ya. Amin. Nah, dan insya Allah juga saya kan udah punya mobil. Insya Allah bulan depan saya datang lagi mobilnya. Amin. Nah, sekian dari saya ya. Jika ada kata yang nggak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses dari saya. Insya Allah kita ketemu lagi di satu panggung yang sama, yaitu panggung kesuksesan ya. Amin. Saya pengen sekali-kali saya jadi peserta Anda semua yang sudah ada di posisi saya. Amin. Sekian dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.